Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan untuk materi perkuliahan kemarin di hari Jumat untuk matkul desain dan analisis algoritma. Jadi untuk di pertemuan tersebut membahas analisis kompleksitas algoritma. Jadi tentang bagaimana cara kita menilai seberapa efisien sebuah algoritma. Nah, mungkin saya jelaskan sedikit. Jadi dalam dunia pemrograman, sebuah algoritma tidak hanya dinilai dari apakah program tersebut bisa berjalan atau tidak, tetapi juga dinilai dari seberapa cepat algoritma tersebut berjalan dan seberapa banyak memori yang digunakan. Nah, untuk materi ini saya akan belajar atau membahas sedikit konsep penting seperti kompleksitas waktu, kompleksitas ruang, dan model analisis algoritma, serta cara menghitung operasi dalam algoritma. Oke, mungkin pada bagian pertama ini, mengapa kita perlu menilai algoritma? Sebagai contoh, bayangkan kita diminta mencari nama seseorang di buku telepon yang berisi 1 juta nama. Nah, ada 2 cara yang bisa dilakukan. Cara pertama adalah membaca nama dari halaman pertama sampai terakhir satu persatu. Cara kedua, membuka halaman tengah terlebih dahulu, lalu menentukan apakah nama yang dicari berada di bagian kiri atau kanan. Kemudian mengulangi proses tersebut sampai nama tersebut ditemukan. Kedua cara ini sebenarnya sama-sama bisa menemukan hasil yang benar, namun cara kedua jelas jauh lebih cepat. Nah, contoh ini menunjukkan bahwa dua algoritma yang sama-sama benar bisa memiliki tingkat efisiensi yang sangat berbeda. Dalam dunia nyata, hal ini sangat penting juga, misalnya pada mesin pencari seperti Google yang memproses miliaran pencarian setiap hari. Jika algoritma yang digunakan lambat, bahkan hanya sedikit saja, maka dampaknya bisa dirasakan oleh jutaan pengguna. Oleh karena itu, ketika menilai algoritma, biasanya kita melihat 2 hal utama. Yang pertama, seberapa cepat algoritma tersebut berjalan, yang disebut sebagai kompleksitas waktu. Dan yang kedua adalah berapa banyak memori yang dibutuhkan algoritma, yang disebut sebagai kompleksitas ruang. Nah, selanjutnya kita masuk ke konsep kompleksitas waktu. Kompleksitas waktu digunakan untuk mengukur berapa banyak langkah atau operasi yang dilakukan oleh sebuah algoritma ketika memproses data. Nah, yang perlu dipahami adalah kita tidak mengukur dalam waktu detik karena waktu eksekusi program bisa berbeda-beda, tergantung kecepatan komputer, bahasa pemrograman, dan berbagai faktor lainnya. Karena itu, yang kita hitung adalah jumlah operasi dasar dalam algoritma. Nah, secara umum dituliskan dengan rumus T buka kurung N tutup kurung sama dengan jumlah operasi yang dilakukan algoritma ketika ukuran input adalah N. Sebagai contoh, misalnya kita ingin menghitung jumlah seluruh nilai dalam sebuah array, algoritma tersebut melakukan beberapa langkah seperti inisiasi variabel, melakukan perulangan sebanyak N kali, menjumlahkan setiap elemen array, dan kemudian mengembalikan hasilnya. Nah, jika dihitung jumlah operasi menjadi 2N ditambah 2. Namun analisis algoritma biasanya kita mengabaikan angka konstanta seperti 2 atau tambahan lainnya. Hal ini karena yang paling penting adalah pola pertumbuhan algoritma ketika data semakin besar. Karena pertumbuhannya linear, maka kompleksitas ditulis sebagai 0 dari N atau 0 buka kurung N tutup kurung.
Selain waktu, kita juga memperhatikan memori dalam algoritma yang disebut kompleksitas ruang. Nah, kompleksitas ruang adalah ukuran berapa banyak sih memori tambahan yang dibutuhkan oleh algoritma selain data input utama. Kompleksitas ruang biasanya dituliskan sebagai S buka kurung N tutup kurung, yaitu jumlah memori tambahan yang dibutuhkan ketika ukuran input adalah N. Dalam algoritma terdapat dua jenis penggunaan memori. Yang pertama adalah memori tetap, yaitu memori yang digunakan untuk kode program, variabel biasa, dan konstanta yang tidak berubah meskipun ukuran data bertambah. Nah, yang kedua adalah memori variabel, yaitu memori yang ukurannya akan bertambah seiring bertambahnya data. Misalnya, array tambahan atau stack rekursi. Contoh yang diberikan adalah algoritma untuk membalik urutan array. Cara pertama adalah dengan menukar elemen pertama dengan elemen terakhir, kedua dengan kedua terakhir, dan seterusnya. Cara ini mungkin hanya membutuhkan satu variabel sementara, sehingga kompleksitas ruangnya adalah 0 buka kurung 1 tutup kurung. Nah, sedangkan cara kedua adalah dengan membuat array sebagai salinan dari array asli. Cara ini juga membutuhkan memori tambahan sebesar ukuran array sehingga kompleksitas ruangnya menjadi 0 buka kurung N tutup kurung. Hal ini menunjukkan bahwa dalam algoritma sering terjadi trade-off antara waktu dan ruang, yaitu kadang algoritma lebih cepat membutuhkan lebih banyak memori dan sebaliknya. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas juga tentang model mesin RAM. Jadi, model RAM itu adalah sebuah model komputer teoritis yang digunakan sebagai standar dalam analisis algoritma. Nah, perlu diingat juga bahwa RAM di sini bukan berarti memori pada komputer, tapi sebuah komputer imajiner yang digunakan untuk mempermudah proses analisis algoritma. Nah, dalam model RAM juga terdapat beberapa aturan. Yang pertama, setiap operasi sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, atau perbandingan dianggap memerlukan satu satuan waktu. Nah, kedua, membaca atau menulis data ke memori juga dihitung sebagai satu satuan waktu. Ketiga, semua operasi dijalankan secara berurutan. Tidak ada proses paralel. Keempat, variabel dapat menyimpan angka dalam jumlah berapapun. Dan yang terakhir, memori dianggap tidak terbatas. Nah, dengan menggunakan model RAM, kita juga bisa melakukan analisis algoritma secara lebih sederhana dan tidak bergantung pada jenis komputer atau perangkat keras yang lainnya. Nah, slide berikutnya, pada bagian ini juga saya akan membahas tentang operasi dasar dalam algoritma. Operasi dasar adalah operasi yang paling sering dijalankan dalam suatu algoritma dan biasanya berada pada loop atau perulangan yang paling dalam. Nah, untuk memerlukan operasi dasar, kita bisa melakukan beberapa langkah sederhana. Pertama, cari perulangan atau loop dalam algoritma. Kedua, perhatikan loop yang paling dalam. Dan yang ketiga, operasi yang berada di dalam loop biasanya merupakan operasi dasar. Sebagai contoh, dalam algoritma mencari nilai maksimum dalam sebuah array, operasi dasar yang paling sering dilakukan adalah perbandingan antara elemen array dengan nilai maksimum. Nah, operasi ini juga dilakukan sebanyak n dikurangi 1 kali sehingga kompleksitas waktunya adalah 0 buka kurung n tutup kurung. Contoh lainnya adalah algoritma dengan loop bersarang. Nah, jika ada dua loop yang masing-masing berjalan sebanyak n kali, maka operasi di dalamnya akan dijalankan sebanyak n kali n atau n kuadrat. Sehingga kompleksitasnya adalah 0 buka kurung n pangkat 2 tutup kurung.
Nah, selanjutnya tentang 3 kondisi dalam analisis algoritma, yaitu kondisi terbaik atau best case, rata-rata atau average case, dan terburuk worst case. Nah, performa algoritma tidak selalu sama untuk setiap kondisi data. Jadi misalnya kita ketika mencari sebuah nama dalam daftar yang berisi 1000 nama, jika nama tersebut berada di posisi pertama, maka algoritma tersebut akan langsung selesai. Ini disebut sebagai best case atau kondisi terbaik. Nah, jika nama tersebut berada di posisi tengah secara rata-rata, maka disebut average case atau rata-rata. Nah, dan jika nama tersebut berada di posisi terakhir atau bahkan tidak ada dalam daftar, maka algoritma harus memeriksa seluruh data terlebih dahulu. Ini disebut worst case atau kondisi terburuk. Nah, analisis algoritma sering menggunakan worst case karena memberikan jaminan batas maksimum atau yang dibutuhkan oleh algoritma. Analoginya yang diberikan adalah seperti ketika membangun jembatan. Nah, insinyur tidak menghitung beban rata-rata kendaraan, tetapi menghitung beban maksimum yang mungkin terjadi agar jembatan tetap aman. Nah, pada bagian ini kita bisa melihat contoh algoritma yang sederhana, yaitu linear search. Algoritma ini bekerja dengan cara memeriksa setiap elemen dalam array satu persatu dari awal sampai akhir. Nah, jika elemen yang diperiksa sama dengan target yang dicari, maka algoritma akan mengembalikan posisi elemen tersebut. Namun jika sampai akhir data target tidak ditemukan, maka algoritma akan mengembalikan nilai minus 1. Nah, dalam analisis kompleksitasnya terdapat 3 kondisi. Nah, pada best case, target berada di posisi pertama sehingga hanya membutuhkan 1 perbandingan. Kompleksitasnya adalah 0(1). Nah, pada average case, target berada di posisi tengah sehingga rata-rata membutuhkan sekitar dari jumlah data. Kompleksitasnya adalah 0(n). Sedangkan pada worst case, target berada di posisi terakhir atau tidak ditemukan sama sekali sehingga algoritma harus memeriksa seluruh data. Nah, kompleksitasnya juga 0(n). Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa linear search kurang efisien jika digunakan untuk data yang sangat besar. Oleh karena itu, biasanya digunakan algoritma lain seperti binary search yang lebih efisien. Nah, mungkin untuk slide terakhir, yaitu bagian penutup, ada beberapa poin penting dari materi yang sudah saya jelaskan. Yang pertama, analisis algoritma digunakan untuk mengukur efisiensi algoritma berdasarkan jumlah operasi yang dilakukan. Yang kedua, kompleksitas waktu dinyatakan dengan T(n), sedangkan kompleksitas ruang dinyatakan dengan S(n). Nah, yang ketiga, model RAM digunakan sebagai standar dalam analisis algoritma. Yang keempat, operasi dasar biasanya berada di dalam loop terdalam. Kelima, dalam analisis algoritma terdapat 3 kondisi, yaitu best case, average case, dan worst case. Dan yang terakhir, contoh algoritma linear search memiliki kompleksitas 0(1) pada kondisi terbaik dan 0(n) pada kondisi tersebut terburuk. Nah, dengan memahami konsep ini, mungkin kita dapat memilih algoritma yang lebih efisien dan ketika mengolah data dalam jumlah besar. Nah, mungkin sekian penjelasan untuk materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.